Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Ibu Kepala Sekolah UPTD SDN 2 Binangun yang saya hormati para dewan guru semuanya yang saya hormati dan saya banggakan, juga tak lupa kepada calon guru penggerak yang saya banggakan dan saya hormati. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita pada hari ini bisa berkumpul di tempat ini untuk mengikuti kegiatan diseminasi CGP dengan materi budaya positif di sekolah. Sholawat beserta salam mudah-mudahan dilimpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang saya hormati, untuk mempersingkat waktu, marilah acara ini dibuka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ibu Sri SPDSD yang akan menyampaikan materi budaya positif di sekolah. Untuk itu mempersilahkan waktu kepada Ibu untuk menyampaikan materi budaya positif di sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak pengatur waktu, pengatur acara yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berdiri di hadapan Bapak, Ibu semuanya menyampaikan materi aksi nyata modul 1.4 budaya positif, menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah UPTD SD Negeri 2 Binangun. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah UPTD SD Negeri 2 Binangun, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru UPTD SD Negeri 2 Binangun. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Baik, bisa diulangi sekali lagi. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, selamat datang para guru hebat. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta ini, yaitu UPTD SD Negeri 2 Binangun. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berkumpul untuk bersama-sama saling sharing terkait budaya positif. Sholawat beserta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, serta mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon izin saya berdiri di hadapan Bapak Ibu bukan
bukan untuk menggurui, melainkan untuk memenuhi salah satu tugas selaku calon guru penggerak Angkatan 9, yaitu dalam paket modul 1, modul 1.4 sebagai rangkaian modul terakhir melaksanakan aksi nyata. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu atas kehadirannya serta kesediaannya untuk meluangkan waktu bersama-sama di sini menggali dan saling sharing informasi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Baik, terkait konsep inti budaya positif. Yang pertama, ada perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Demikian di antara konsep inti budaya positif, semuanya ada 8 poin. Tentu saja di sekolah kita ini budaya positif sudah kita laksanakan sehari-hari. Terlihat kita biasa melaksanakan senyum ya ketika kita bertemu, salam, sapa, sopan dan santun. Baik itu antar sesama murid dengan murid, guru dengan kepala sekolah, guru dengan guru, ataupun murid dengan guru. Semuanya sudah dilaksanakan. Yaitu ketika kita bertemu biasa melemparkan senyuman, kemudian mengucapkan salam dan menyapa, tentu saja dengan penuh rasa hormat, dengan sikap yang sopan dan santun. Bisa aplaus atau tepuk tangan dulu untuk kegiatan kita. Terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru, di mana pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sekilas kita mendengar kata diferensiasi. Nah, itu apa itu diferensiasi? Nah, diferensiasi itu sendiri adalah pembelajaran yang memenuhi kebutuhan murid, di mana kebutuhan murid itu kita tahu dalam setiap kelas beragam. Keberagaman murid harus bisa difasilitasi atau dipenuhi oleh seorang guru. Maka diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. 3 hal itulah yang harus dikembangkan oleh seorang guru. Dan diperhatikan juga kesiapan murid, minat murid, dan profil murid dalam belajar, sehingga terwujudlah profil pelajar Pancasila. Di antaranya ada 6 dimensi. Yang pertama apa Bapak Ibu? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, kebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang terakhir, mandiri. Itulah dimensi profil pelajar Pancasila yang diharapkan oleh pemerintah saat ini. Untuk memudahkan kita, bisa kita singkat menjadi makan roti manis, ya, untuk mempermudah.
Selanjutnya di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol, di mana bahwa kita menganggap seorang guru bisa untuk mengontrol perilaku murid, yang padahal itu adalah sebuah ilusi ya. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Padahal itu semua adalah hanya ilusi, karena kita harus berubah dari paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ini menurut Dr. William Glasser ya, bahwa yang pertama, stimulus respon itu realitas kebutuhan kita sama, padahal pada teori kontrol realitas kebutuhan kita adalah berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama pada stimulus respon. Pada teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, padahal kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, padahal semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya pada teori stimulus respon, sedangkan pada teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian, saya bisa mengontrol orang lain. Kenyataannya, pada teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya, pada stimulus respon, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, pada stimulus respon, model berpikirnya adalah menang dan kalah. Sedangkan pada teori kontrol, model berpikirnya menang-menang atau win-win solution. Nah, selanjutnya ada disiplin positif. Ketika kita mendengar kata disiplin, tentu yang terbayang adalah siswa-siswa yang patuh taat pada aturan atau tata tertib yang berlaku di sekolah, baik itu di rumah juga di lingkungan masyarakat. Nah, kita mengenal disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Selanjutnya ada disiplin positif, yaitu salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward dan ancaman atau hukuman. Nah, karena itu semua nanti kita dapat melihat tidak ajak atau tidak tetap karena munculnya dari luar, sehingga diharapkan sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku yang lebih baik. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Nah, nilai-nilai kebajikan yang berlaku umum di seluruh dunia sudah disepakati bersama, terlepas dari perbedaan suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya.
semuanya sepakat dengan nilai-nilai kebajikan universal. Contohnya, nilai kebajikan institusi atau organisasi. Tadi semua sepakat. Satu, ada profil pelajar Pancasila. Apa saja Bapak Ibu? Ya, ya, dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Itu profil pelajar Pancasila. Yang kedua, IPO Primary Years Program atau PYP, di mana nilai-nilai kebajikannya ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Selanjutnya ada keterampilan hidup atau life skill. Di antaranya apa saja? Dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, itu adalah nilai-nilai kebajikan yang berlaku secara umum. Selanjutnya, terkait kebutuhan dasar manusia. Manusia itu pada dasarnya sama ya Bapak Ibu. Semuanya memiliki kebutuhan dasar, yaitu segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang sudah mengetahui apa saja kebutuhan dasar manusia. Bagaimana Pak? Kebutuhan ilmu. Kebutuhan ilmu. Yang lain? Sandang pangan. Iya, sandang pangan, betul. Tempat tinggal. Iya. Rasa aman. Rasa aman. Nah, itu kalau kita perhatikan ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Semuanya pasti akan bertahan hidup dengan cara kita terpenuhi makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, yaitu rasa diterima, dipedulikan, menjadi bagian berbagi, kerjasama dalam kelompok. Selanjutnya adalah penguasaan. Penguasaan itu terdiri dari harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Yang keempat yaitu kebebasan. Nah, bebas seperti burung ya, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya. Yang terakhir, kesenangan. Nah, kesenangan itu terdiri dari bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Nah, inilah 5 kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Itu juga kebutuhan dasar manusia yang ada di sekolah kita ya Bapak Ibu, terkait dengan murid-murid kita. Apabila salah satu saja kebutuhan dasar mereka tidak terpenuhi, maka akan timbul suatu masalah ya. Nah, sehingga hal itu akan menjadi sebuah motivasi perilaku manusia. Nah, ketika kita lihat misalnya
ada murid kita yang suka mencontek misalnya. Nah, itu menurut Bapak Ibu kira-kira ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi apa? Ketika dia mencontek pekerjaan temannya. Tidak jujur. Tidak jujur. Iya, betul. Benar sekali ya Bapak Ibu, ada hal karena dorongan dari dalam dirinya itu dia ingin berkuasa, ingin mendapatkan nilai yang baik, yang bagus, tapi tidak mampu, makanya dia mencontek. Nah, itu. Ketika ditanya oleh orang tuanya nilainya berapa, inginnya nilai 100 tapi tidak mampu karena ingin dihargai, ya akhirnya mencontek. Berarti ada satu kebutuhan dasar yaitu ya kekuasaan yang tidak terpenuhi. Ya seperti itu ya Bapak Ibu, sehingga timbullah motivasi yang ekstrinsik dan motivasi yang intrinsik. Di mana motivasi ekstrinsik itu adalah motivasi yang tumbuh atau timbul dari luar diri karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman atau untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ternyata Bapak Ibu ya, setelah dipelajari penghargaan atau reward juga itu sebenarnya tidak baik ya untuk dirinya, untuk orang lain. Karena itu bisa menimbulkan sifat-sifat misalnya iri ataupun ya hanya sesaat motivasinya. Sehingga sebaiknya yang dimunculkan itu adalah motivasi intrinsik, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dan itu sifatnya apabila motivasinya intrinsik dari dalam diri, sifatnya adalah abadi ya Bu, atau permanen gitu. Tidak ada embel-embel dari luar. Nah, selanjutnya ini ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Nah, kita tahu ya hukuman itu sebaiknya dihindari karena kalau hukuman itu sifatnya tidak terencana atau tiba-tiba, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan dan bersifat satu arah. Juga bisa berupa hukuman fisik ataupun psikis, sehingga itu akan berdampak sangat berbahaya ya bagi kejiwaan murid ataupun bagi fisiknya. Nanti bisa-bisa kita selaku guru yang dituntut oleh orang tua ya Bapak Ibu. Saat ini sudah banyak sekali kasus-kasus guru yang dituntut oleh orang tua. Selanjutnya ada konsekuensi. Nah, kalau konsekuensi setingkat lebih tinggi daripada hukuman, di mana dia terencana, disepakati sesuai peraturan, tetapi murid tetap dibuat tidak nyaman karena guru selalu memonitor murid. Padahal itu adalah sebagai konsekuensi ya. Misalnya kita menjatuhkan air, nah air itu tumpah di lantai, maka kita mengepelnya itu sebagai hukuman atau konsekuensi? Iya, konsekuensi karena kita yang menjatuhkan itu. Sedangkan yang terakhir ada yang disebut dengan restitusi. Nah, di mana restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan dan proses kolaboratif murid untuk mencari yang mengajarkan solusi sendiri. Jadi restitusi itu sendiri adalah memperbaiki kesalahan, di mana nanti guru bisa menjadi sebagai penghukum,
sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah, tentu saja dari kelima posisi kontrol guru ini, posisi yang mana yang harus kita laksanakan? Kita lihat Bapak Ibu. Nah, di sini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol guru dengan kasus murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ya, ini kadang-kadang di kita juga ya Bapak Ibu, murid tidak memakai topi gitu ya. Nah, di posisi mana? Yang pertama, misalnya murid diminta untuk hormat pada bendera selama 1 jam. Nah, itu berarti guru berada pada posisi sebagai penghukum. Nah, iya, hormat pada bendera selama 1 jam. Selanjutnya ada kalimat, berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Nah, di sini posisi kontrol guru sebagai pembuat rasa bersalah. Selanjutnya ada posisi guru sebagai teman. Nah, kalimat yang diucapkan adalah, ayo dong, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini ya. Itu posisi guru sebagai teman. Selanjutnya ada posisi guru sebagai pemantau, di mana kalimat yang dilontarkannya yaitu, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Itu posisi guru sebagai pemantau. Dan yang terakhir adalah posisi guru sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, jadi di sini ibu bapak guru berposisi sebagai manajer dengan melakukan dialog, dan murid menyadari akan kesalahannya dan berupaya untuk memperbaiki. Ya. Nah, selanjutnya mari kita bersama-sama, kita ini ada pada posisi kontrol apa? Nah, apabila ada kata seperti ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira apa Bapak Ibu? Sebagai penghukum? Bukan. Sebagai pembuat rasa bersalah? Membuat rasa bersalah. Ya, merasa bersalah. Jadi saya kecewa sekali dengan kamu. Itu kalimatnya. Yang kedua, nih, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira ini kalimat ini sebagai apa? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, atau manajer. Penghukum ya? Ya. Penghukum maksudnya Penghukum tidak pernah benar. Padahal kan manusia ya wajar melakukan kesalahan. Nah, kalau ini divonis tidak pernah benar melakukannya. Selanjutnya ada ini kalimat, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? manajer. Manajer. Oke, manajer. Selanjutnya ini,
Ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Ya, sebagai teman. Posisi kontrol guru sebagai teman. Selanjutnya ini. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Penghukum ya. Penghukum. Nah, inilah kalimat-kalimat yang biasa mungkin kita lontarkan kepada anak-anak didik kita. Yang pada dasarnya kita sudah melakukan kelima posisi kontrol guru dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Dan sebaiknya posisi sebagai penghukum dan merasa bersalah itu kita hindari ya. Mulai sekarang itu sebaiknya tidak dilakukan dan kita berusaha untuk menjadi seorang manajer. Selanjutnya ada yang disebut dengan keyakinan kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Nah, pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak. Kemudian berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Dan yang terakhir, semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, saya bersama dengan siswa kelas 5 sudah membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas dan terbentuklah sebanyak 18 kesepakatan kelas karena masing-masing siswa, masing-masing murid mengajukan pendapatnya. Ya, diantaranya saling menghargai, saling menghormati, tertib saat berdoa, tertib saat baris, dan menjaga kebersihan sekolah. Di antaranya ya tentang keyakinan kelas. Jadi kalau keyakinan kelas itu lebih tinggi daripada peraturan kelas karena sifatnya melibatkan siswa. Jadi bukan dibuat oleh guru ataupun oleh sekolah, melainkan dibuat secara sepakat ya, secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah, sehat, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dan belajar bersama, yaitu kita hari ini akan membahas tentang kesepakatan kelas. Nah, anak-anakku, apakah kalian tahu apa itu tata tertib atau peraturan? Nah, contohnya apa? Ya, betul sekali. Datang ke sekolah tepat waktu. Terus apa lagi, Sandi? Iya, berpakaian rapi dan harus seragam. Nah, itu kita sudah ada tata tertib kelas sebanyak 15 poin. Juga tata tertib siswa. Bisa dibaca kalian di sana ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang yang namanya kesepakatan kelas. Apa itu kesepakatan kelas? Kesepakatan kelas itu berdasarkan dari keyakinan kelas. Kelas kita itu ingin seperti apa? Dibuat oleh kalian bersama dengan ibu. Ya, jadi tidak dibuat oleh ibu langsung
seperti peraturan yang sudah dibuat oleh sekolah untuk dilaksanakan oleh kalian. Coba di kelas ini kalian ingin seperti apa dengan teman-teman? Contohnya harus menghargai, saling menghargai. Yang lain coba apa lagi? Saling menghormati. Yang lain lagi? Saling tolong dan sayang, saling menghargai teman. Kemudian tertib saat belajar. Ya, apa? Tertib saat berdoa. Dan ingat, ketika membuat kesepakatan kelas itu hindari kata-kata yang negatif atau hindari kata jangan, hindari kata tidak boleh. Nah, tapi gunakan kata-kata yang positif. Nah, oleh karena itu sekarang Ibu akan membagikan kalian kertas seperti ini, nanti ditempel, masing-masing akan mendapatkan 1 buah ya. Nah, dituliskan kata yang ingin diwujudkan dalam kelas kita supaya tercipta kelas yang menyenangkan juga aman. Kalian senang belajar di kelas. Oke, silakan. Silakan diisi. Tidak. Ya. Sudah selesai menulisnya? Sudah. Kalau sudah, silakan kalian satu persatu tempelkan kertas yang ada pada kalian di papan ini. Silakan. Mulai dari Novi. Ya, selanjutnya Lesti. Siap-siap, Devi dan Raisa.
Ya, Mbak Devi, Raisa. Selanjutnya Raisa dan Gi. Oke, silakan Raisa dan Andra. Boleh diisi di sini ya. Oke, silakan ditempelkan. Jangan dulu yang di atas. So, silakan tempelkan. Nah. Selanjutnya Ara dan Sila. Oke, terima kasih Sani Rahmat dan Tia. Ya, silakan ditempelkan. Sila dan Ara. Selanjutnya Dipa dan Nandi. Ya, silakan tempelkan. Selanjutnya Yogi, Sandi, dan Sulis. Ya, oke, depan. Tekan sini dulu. Ya, sulit di bawah.
Ya, alhamdulillah, inilah kesepakatan kelas kita. Kelas 5 SDN 2 Binangun. Siap dilaksanakan? Nah, semoga dengan ini tidak ada yang melanggar. Semuanya kita laksanakan. Di antaranya ada saling menghargai, saling tolong menolong, kemudian tertib saat berdoa, tertib saat berbaris. Juga ada di sini harus menjaga kebersihan kelas. Ya, terima kasih mengucapkan kepada kalian semuanya. Mari kita laksanakan kesepakatan kelas ini supaya kita belajar di kelas dengan aman, tenang dan menyenangkan. Tepuk tangan untuk semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya di sini ada segitiga restitusi. Di mana segitiga restitusi ini adalah tadi untuk memperbaiki kesalahan murid, yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Contoh kasus kemarin saya bersama dengan murid kelas 5, diantaranya ada yang mencontek. Nah, bagaimana cara segitiga restitusinya? Diantaranya yang pertama ada yang disebut dengan menstabilkan identitas, yaitu bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Nah, selanjutnya ada validasi kebutuhan. Jadi bahwa anak melakukan kesalahan itu pasti punya alasan kenapa melakukan itu. Juga adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah, tadi dihubungkan dengan keyakinan kelas. Jadi nilai-nilai apa yang telah disepakati dan kamu ingin menjadi orang seperti apa. Nah, akhirnya nanti akan timbul kesadaran dari dalam diri mereka sendiri. Nah, ini ada yang pertama, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Poin-poinnya, yang pertama, berbuat salah itu adalah wajar. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian ibu bapak juga pernah melakukan itu. Yang selanjutnya, ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Dan yang terakhir, kamu berhak merasa begitu. Selanjutnya, ada validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip, setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, kata-katanya yang pertama, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Yang kedua, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Yang ketiga, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Dan yang terakhir, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, ini validasi tindakan yang salah. Selanjutnya, menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik, bahwa kata-katanya adalah poin-poinnya apa keyakinan kelas kita.
Kemudian nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Kemudian seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Dan yang terakhir, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini adalah segitiga restitusi. Nah, selanjutnya ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi. Sebentar ya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Silakan Lesti, apa kabarnya? Baik. Lesti, Ibu mendengar laporan dari guru piket, katanya Lesti sering datang terlambat ya? Iya Bu. Sudah berapa kali? Sudah 5 kali Bu. Wah, cukup sering juga ya. Kira-kira kenapa Lesti terlambat? Karena saya sering bergadang dan sambil bermain HP, jadi bangunnya kesiangan Bu. Oh iya, baik. Ibu sangat menghargai kejujuran Lesti, dan memang setiap manusia pasti melakukan kesalahan. Kadang-kadang bisa jadi ibu juga melakukan kesalahan. Nah, coba sekarang menurut Lesti, itu melanggar keyakinan kelas kita tidak? Iya Bu. Tentang apa? Tentang disiplin Bu. Nah, seharusnya bagaimana kita untuk memperbaiki kesalahan itu? Saya harus datang tepat waktu dan bisa menghargai waktu. Iya, benar sekali Lesti. Datang tepat waktu, menghargai waktu itu adalah nilai-nilai kebajikan universal. Nah, kira-kira menurut Lesti kedepannya akan bagaimana? Ibu, saya menyesal sering datang terlambat dan saya minta maaf sering datang terlambat. Iya, tidak apa-apa ya. Nah, sekarang kita sudah menemukan solusi ya atas permasalahan ini. Mudah-mudahan nanti kedepannya bisa lebih baik lagi. Dan Ibu juga akan bekerja sama dengan orang tua Lesti agar Lesti tidak bangun kesiangan lagi. Ya Bu, terima kasih. Iya, sama-sama. Silakan sekarang kembali lagi ke kelas. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Nopi. Nah, Nopi, Ibu mendapat laporan dari KM, katanya kamu bertengkar ya dengan Ara. Iya Bu, Kenapa? karena Ara sudah mencetak hasil pekerjaan saya. Iya. Ibu tahu kamu pasti kesal dan marah ya terhadap Ara karena hasil pekerjaan kamu dicontek oleh Ara. Kemudian apa yang kamu lakukan terhadap Ara? Menggebrak meja Ara. Menggebrak meja Ara? Ya, Ibu paham. Kalau Ibu ada di posisi kamu juga kemungkinan Ibu bisa melakukan hal yang sama. Namun Ibu menghargai sikap Nopi yang tidak melakukan lebih buruk daripada itu, yaitu memukul ya. Iya. Iya. Nah, sekarang kalau menurut Nopi, berarti Nopi melanggar keyakinan kelas apa? Ya, tidak menghargai orang lain. Tidak menghargai orang lainnya. Nah, seharusnya ketika kita marah, apa yang harus kita lakukan? Lebih menahan diri dan bersabar Bu. Oh iya, Nopi siap memperbaiki kesalahan itu. Siap Bu. Iya. Ibu rasa sikap Nopi sudah bagus dan nanti Nopi akan melakukan apa terhadap Ara? Tidak, saya akan mengajak Ara untuk belajar bersama supaya Ara lebih percaya diri dalam mengerjakan tugas. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu sangat menghargai sikap Nopi. Mudah-mudahan Nopi dan Ara bisa kembali baik ya. Ya, terima kasih. Sekarang silakan kembali lagi ke kelas. Demikianlah contoh penerapan segitiga restitusi. Tadi dengan kasus Novi yang hasil pekerjaannya selalu dicontek oleh Ara. Dia marah-marah terhadap Ara sampai menggebrak meja Ara. Tapi pada akhirnya Novi
menyadari kesalahan itu dan akan melaporkan kepada Bapak Ibu guru apabila ada yang mencontek lagi. Nah, sampailah pada penutup bahwa dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Hal ini sesuai dengan standar nasional pendidikan. Nah, demikianlah Bapak Ibu rangkaian materi tentang menerapkan pengalaman dan penerapan budaya positif di sekolah kita UPTD SD Negeri 2 Binangun. Barangkali ada hal-hal yang perlu kita diskusikan, ada yang perlu ditanyakan. Waktu saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus kepada Bu Sri yang telah memberikan materi. Mudah-mudahan dalam pemberian materi kita bisa melaksanakan budaya positif di sekolah. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya sesi yang kedua yaitu sesi tanya jawab. Baiklah, untuk sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab dibatasi saja karena waktu untuk 2 orang penanya. Siapa yang dulu akan menanya? Ya, silakan. Terima kasih kepada Bapak Moderator yang telah memberikan waktu untuk saya untuk mengajukan pertanyaan tentang materi yang sudah diajukan tadi. Pertanyaan yang saya akan tanyakan yaitu apa manfaat dari segitiga respirasi? Terima kasih. Langsung saja kepada penanya yang kedua, silakan. Siapa? Ya, Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk bertanya tentang materi yang telah disampaikan oleh Ibu Sri. Yang saya akan tanyakan, bagaimana caranya agar pembelajaran selalu berpihak pada murid? Itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang bertanya, baik penanya yang pertama Pak Dadan, kedua Ibu Ida. Baiklah, untuk menjawab pertanyaan dari penanya yang pertama, apa manfaat restitusi? Silahkan ke yang akan menjawabnya, yaitu narasumber yaitu pemateri. Silakan. Terima kasih kepada Bapak Moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjawab tentang pertanyaan yang pertama dari Pak Dadan, apa manfaat segitiga restitusi? Nah, segitiga restitusi seperti yang telah kita paparkan tadi, bahwa itu adalah sebuah proses untuk menciptakan kondisi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Artinya
dengan segitiga restitusi terjadi dialog atau percakapan antara pembuat kesalahan atau yang melanggar dengan seorang guru, sehingga terbukalah suatu solusi atau jalan keluar yang muncul dari dalam diri mereka sendiri. Itu adalah manfaat dari penerapan segitiga restitusi. Mungkin demikian yang bisa saya jawab. Barangkali belum puas, bisa nanti mencari informasi dari berbagai sumber yang lain. Iya, demikian Pak. Terima kasih kepada narasumber yang telah menjawab apa yang ditanyakan oleh Pak Dadan. Mudah-mudahan Pak Dadan puas dengan jawaban tersebut. Puas. Alhamdulillah. Selanjutnya dari penanya yang kedua, yaitu Ibu Ida, bagaimana caranya agar pembelajaran selalu berpihak pada murid? Mana Ibu kamu ngajawab pertanyaan. Terima kasih kepada Ibu Ida yang telah mengajukan pertanyaan terkait bagaimana cara melakukan pembelajaran yang selalu berpihak pada murid. Nah, tentunya kita selaku guru tadi bahwa di awal ada perubahan paradigma belajar, ya, bahwa pembelajaran itu dirancang dengan berdiferensiasi. Nah, sehingga hal yang harus kita lakukan pertama-tama adalah mempersiapkan apa-apa yang dibutuhkan oleh murid terkait materi. Misalnya di kelas 5 ada materi sistem pencernaan manusia. Untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, maka seorang guru mempersiapkan berbagai sumber, misalnya buku bacaan, poster, kemudian artikel, komik sains, ataupun video pembelajaran, di mana konten-konten itu tadi dapat memenuhi kebutuhan murid untuk belajar. Karena kita tahu bahwa gaya belajar murid itu ada yang secara visual, ada yang secara audio, ataupun secara kinestetik. Nah, sehingga ketika pembelajaran banyak sekali hal-hal yang bisa digunakan, bisa diferensiasi konten tadi yang disebutkan, kemudian diferensiasi proses apa yang murid kerjakan selama pembelajaran, ada ya diferensiasi produk, sehingga murid-murid itu belajar dengan gaya belajar masing-masing, terpenuhi semua kebutuhannya, dan terciptalah pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi tidak guru menjadi satu-satunya sumber belajar, guru bukan sebagai center juga, karena harus pembelajaran yang berpihak pada murid atau student center. Demikian yang dapat saya jelaskan, ya. Mungkin ada yang kurang atau bisa ditambahkan, nanti bisa mencari referensi sumber-sumber yang lain, ya Bu. Sudah puas Bu. Terima kasih Ibu. Ya. Hadirin yang saya hormati, rupanya kegiatan desimasi budaya positif di sekolah sudah selesai kita laksanakan, dan sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Sri sebagai calon guru penggerak yang telah menyampaikan materi. Mudah-mudahan materi yang kita dapatkan bermanfaat dan kita bisa melaksanakan budaya positif di sekolah. Amin.
Selanjutnya sesi selanjutnya yaitu arahan dari Kepala UPTD SD 2 Binangun tentang kegiatan destinasi ini. Silahkan, kami persilahkan untuk Ibu Kepala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu. Alhamdulillah di siang hari ini kita dapat mengikuti aksi nyata dari calon guru penggerak, yaitu Ibu Sri Sulasri, yang mana telah menyampaikan tentang materi budaya disiplin positif, materi budaya positif. Nah, ini banyak sekali manfaatnya yang bisa Ibu dan Bapak guru diterapkan di kelas, di mana kegiatan pembelajaran mengajar ini harus dilaksanakan seperti apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Sri sebagai calon penggerak, dan mudah-mudahan Ibu dan Bapak guru dapat menerapkan dan dapat melaksanakan. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas penyampaian yang tadi dilaksanakan. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya bagi Ibu Sri sendiri, umumnya untuk Ibu dan Bapak guru semua. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Terima kasih. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala yang telah menyampaikan arahannya. Selanjutnya acara terakhir, yaitu kegiatan destinasi ini kita tutup saja dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai moderator minta maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya dalam menyampaikan atau membantu ini kegiatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.